Profesor Lely Aryani dan Profesor Juanda. Sudah bertahun-tahun mereka mengabdikan diri untuk belajar agar bisa berkontribusi lebih banyak demi kemajuan masyarakat. Namun, sepasang suami istri ini sadar tantangan terbesarnya adalah masalah kesehatan. Apalagi di usia mereka saat ini, tubuh menjadi lebih rentan dengan penyakit. Lalu, seperti apa kisah lengkap Profesor Lely dan Profesor Juanda selama menjaga kesehatan? Mari kita simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya, Ronald Surapraja di Go Healthy. Dan saya didampingi oleh dua sahabat saya, dua laki-laki hebat Indonesia. Mereka adalah praktisi kesehatan. Ada Mas Boy dan juga ada Mas Yohanes. Apa kabar Bapak-Bapak? Sehat ya? Sehat. Kami bertiga akan memberikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Dan narasumber kami kali ini adalah pasangan yang luar biasa. Suami istri, dua-duanya profesor. Bayangkan. Yang perempuan adalah profesor dari komunikasi politik. Yang lakinya suaminya profesor hukum. Ada Prof. Lely dan juga ada Prof. Juanda. Apa kabar Ibu Bapak, sehat nih? Baik, Alhamdulillah sehat. Mas Ronald. Hebat banget sih, gimana coba ini? Kalau dua profesor obrolan sebelum tidur di kasur apa, saya penasaran. Ngomongin cucu. Ini kan dua hal yang sangat nyambung. Komunikasi politik sama hukum. Gitu kan ya? Hukumnya hukum tata negara. Hukumnya hukum tata negara lagi. Jelas. Nah ini secara singkat aja ke Prof. Juanda dulu, ini gimana nih kondisi hukum tata negara di Indonesia? Ya, Singkat, saya kira, apakah bisa mempengaruhi kesehatan kita? ya. Bikin stres nggak tuh? Saya kira begini, hukum itu kan sama seperti orang hukum maksudnya, sama dengan dokter. Kenapa tuh? Dia menterapi sebuah kesehatan hukum apa tidak, sakitnya hukum atau tidak, sama dengan dokter. Betul. Ya, begitu. Didiagnosa dulu, makanya sakitnya di orang mana hukum, gitu ya. orangnya harus sehat. Cakep. Iya kan? Nah, ketika orang hukumnya sakit, baik itu adalah pelaksana hukum, pembentuk hukum, dan penegak hukum. Semuanya harus sehat. Pembentuk hukum sana ya DPR, pemerintah. Itu pembentuk hukum. Pelaksana hukum rakyat semuanya. Ya. Penegak hukum ya aparatur penegak hukum. Harus sehat semuanya. Semua harus sehat. Karena kalau sakit salah satu, sakit pasti Nah, oleh hukumnya. karena itu pertanyaan apakah sehat atau tidaknya hukum kita tergantung pada kita semua. Kalau kita sehat, pelaksana sehat, penegak hukumnya sehat, pembentuk hukum sehat, sehat semua kita. Dan negara hukum akan sehat. Keren banget. Ya. Kalau dari sisi komunikasi politik nih Prof. Lely, gimana nih kondisi perkomunikasian politik di Indonesia? Ya. Sehat juga kah? Banyak yang ngomong negara ini tidak sedang baik-baik saja. Sebenarnya negara ini bisa jadi baik-baik saja kalau para elit communication-nya atau para komunikator politiknya itu narasi komunikasi politiknya baik-baik saja. Tapi kalau dia stres ngomongnya ngalur, ngidul gitu kan. Jadi nggak sehat jadinya. Yang dengar jadi nggak sehat juga. Oke. Jadi kalau bisa semuanya mulai menarasikan hal-hal positif sehingga sehatnya lahir batin. Keren, tepuk tangan lagi ya. Nah, keduanya datang ke Go Healthy bukan mau bicara soal komunikasi politik dan juga hukum, bukan. Tapi mau bicara soal masalah kesehatan yang memang ya lagi ada tuh. Takutnya kalau dibiarkan berakibat hal yang lebih fatal, yaitu kena komplikasi. Buat Prof. Lely, Prof. Juanda sehat-sehat ya. Meskipun mohon maaf kami akan bongkar masalah kesehatannya sekarang karena kami periksa barusan sempat ada masalah. Coba Mas Yo yang meriksa tadi gimana? Ada masalah apa nih Prof. Lely nih? Jadi dari Prof. Lely ini untuk tensinya agak sedikit meningkat. 133/69. Ya. Ini biasanya 120 itu standar saya. ya, biasanya. berarti ini ada sedikit naik-naik ya. Stres mungkin mau diundang Mas. Kenapa jadi stres? Harusnya saya yang lebih stres menghadapi profesor loh. Kemudian kolesterolnya Nah, ini nih. kolesterolnya 255, normalnya harus di bawah 200 ya. Ada 2 poin yang mungkin harus diubah nih tentang tensi dan kolesterol. Karena kalau kita ngomongin nih masalah komplikasi ya. Komplikasi ini kan pasti ada faktor pencetusnya. Faktor pencetusnya itu salah satunya tensi dan kolesterol. Karena kalau kita hubungkan antara tensi dan kolesterol, ini saling terkait. Kolesterol ini akan menyumbat. Yang menyumbat ini disebabkan karena pembuluh darahnya rusak akibat tensi. Nah, sumbatan tensi ini 133 itu tinggi ya? Ya, Termasuk karena tinggi. gini, pembuluh darah pada umumnya sudah terjadi kerusakan
pada saat tensinya 130. Oh, lewat Walaupun dikit. belum tinggi, tetapi sudah ada tanda kerusakan di dalamnya. Oh gitu. Nah, ketika rusak, kolesterolnya tinggi, ya itu penyumbatan. Mungkin stresnya tinggi, tensinya Iya. tinggi karena komunikasi politik di Indonesia bikin stres kali ya Prof ya. Apa kira-kira nih yang bisa dilakukan oleh Prof Lely supaya kesehatannya terus terjaga? Ini hati-hati Prof, karena tensi ini kan kita sebut, atau tensi tinggi ini kita sebut sebagai silent killer. Ya, yang penyakit yang memang kadang-kadang angkanya berubah atau angkanya meningkat tuh nggak ada kerasa di tubuh kita. Ya, dan dengan pemeriksaan baru kita tahu. Hari ini, minggu lalu, atau minggu depan ini tentunya tensi akan Beda-beda berbeda. terus. Apalagi dengan tadi kalau kita bicara masalah usia, ya. Kemudian masalah hormonal yang sudah menurun, kemudian ditambah dengan faktor stres, ditambah dengan mungkin pola tidur yang tidak optimal, ditambah dengan pola makan, ditambah juga dengan faktor lingkungan yang banyak radikal bebas. Ya, ini akan merubah atau membuat kualitas darah dan udara kita akan berubah dan kemudian bisa menaikkan tekanan darah. Jadi sekali lagi pemeriksaan tekanan darah ini perlu dilakukan secara rutin ya. Paling tidak kalau Anda punya alat sendiri bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Karena kita pengen tahu bagaimana rapor tensi kita. Jangan menunggu sudah ada keluhan. Kalau sudah ada sakit kepala, sakit leher dan segala macam, apalagi sudah timbul komplikasi, terlambat. Nah, ada upaya yang kita bisa lakukan untuk mencegah atau menjaga agar kualitas darah dan pembuluh darah kita tetap terjaga dengan baik. Ya, di samping dengan pola hidup sehat, mengikuti anjuran dokter, juga bisa dibantu dengan penggunaan teknologi laser. Jadi teknologi laser ini suatu teknologi yang menggunakan low level laser therapy. Digunakannya simple di pergelangan tangan kiri, mulai dari 15 menit sampai 60 menit. Kemudian dia akan menyasar pembuluh darah besar di sana dan juga akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Selain itu, ya low level laser therapy ini juga akan menyasar titik-titik akupunktur. Ya, kita lihat ini ada titik PC, titik HT untuk menjaga kesehatan jantung dan sekitar jantung. Kemudian ada titik LU untuk menjaga kesehatan paru. Ya, ini dua organ yang memang kita perlukan atau kita jaga jangan sampai kemudian dia bermasalah. Nah, kemudian untuk lebih lengkapnya lagi, ini kita juga bisa mengkonsumsi suplemen antioksidan. Ya, ini yang mengandung vitamin dan mineral juga untuk menangkal radikal bebas. Jadi kalau kita bicara dari luar, kita gunakan teknologi laser. Dari dalam kita mengkonsumsi suplementasi antioksidan yang mengandung juga vitamin dan mineral agar tadi metabolisme di tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Upaya apa yang bisa dilakukan? Nah, PR-nya adalah menerapkan pola hidup sehat. Continue ya Bu ya, mulai dari tidurnya, olahraganya, makannya, faktor stresnya ini harus terus-menerus ya. Kemudian melakukan medical check up, kita tahu bagaimana rapor kesehatan kita, kemudian mengikuti saran dokter dan dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser dari luar, kemudian dari dalam mengkonsumsi suplementasi antioksidan yang juga mengandung vitamin serta mineral. Nah, kemudian masalah kedua kan karena kolesterol nih, kolesterol yang tinggi. Nah, nanti dengan menggunakan teknologi laser, ini nanti akan dibantu distabilkan kadarnya. Ya, jadi teknologi laser ini nanti akan membantu menstabilkan kolesterol, gula darah, asam urat. Setelah ini stabil, energinya meningkat. Nah, Prof ini kan pasti masih aktif ya, masih mengajar, masih sering sana wirawiri ke sana kemari. Itu butuh energi yang lebih optimal kan ya Prof ya. Diperolehnya dari ini karena dengan menggunakan teknologi laser ini akan mengaktifkan kompor energi dari sel tubuh kita yang disebut mitokondria. Jadi ketika mitokondria ini bekerja, ini akan mengambil gula darah, kolesterol, asam urat diubah menjadi energi. Nah, ketika ini semua diubah menjadi energi, hasilnya adalah gula darah, kolesterol, asam uratnya terkendali, energinya meningkat, komplikasi terhindar. Tetapi perlu diperhatikan, ketika kita melakukan metabolisme di dalam tubuh, ini akan menghasilkan radikal bebas. Di mana radikal bebas justru ini akan mengganggu sel-sel di dalam tubuh kita yang akan mempengaruhi fungsi dari organ. Oleh karena itu butuh antioksidan sebagai penangkal radikal bebas. Jadi kombinasi antara teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral adalah solusi yang paling tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Gitu. Oke, jadi gitu ya Prof ya, cara kita menjaga kesehatan itu dari luar dan dari dalam. Dari luar dengan rutin menggunakan teknologi laser. Jadi konon Prof Lely ini udah punya, tapi jarang dipakai. Ya setelah ini kayaknya nggak mungkin nggak dipakai lagi ya. Sekali lagi, menjaga kesehatan dari luar gunakan teknologi laser dan dari dalam rutinlah mengonsumsi suplemen yang lengkap. Antioksidan, vitamin dan mineralnya. Nah ini pesan bukan hanya buat Prof Lely, Prof Juwanda, tapi juga buat semua pemirsa Go Healthy yang ingin sehat. Sekali lagi ya, sinergikan penggunaan AQ Laser dari luar dan konsumsi 2 tablet suplemen Evolife
FLFS10 secara rutin. Ya, ini dari luar, ini dari dalam nih. Mereka berdua akan efektif bahu-membahu meningkatkan kesehatan, jadi Anda bisa terhindar dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, pemirsa silahkan dapatkan informasi mengenai AccuLaser dan juga suplemen FLFS10. Jadi silahkan segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV sekarang juga. Atau boleh dapatkan keduanya dengan cara mengunjungi kafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Oke, pemirsa, jaga dan tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dari dalam. Sekali lagi, dari luar gunakan AccuLaser, dari dalam konsumsi suplemen FLFS10 sekarang juga. Ya. Setelah informasi berikut ini, kami masih punya pembahasan mengenai info sehat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa masih di Go Healthy dan sekarang saat info sehat buat Anda. Pemirsa tolong jangan denial ya kalau kita semua ini punya stres. Yang membedakan adalah cara kita mengelola stres. Karena stres itu ada yang stres produktif sebetulnya ya. Jadi info sehatnya adalah ini nih pemirsa nih ya. Nih, stres mempercepat penuaan sel dan memicu penyakit kronis. Mas Yo, coba bantu tolong dijelaskan. Ya, jadi pemirsa perlu diketahui bahwa stres ini adalah milik semua orang. Tetapi bagaimana orang itu menyikapi stres yang terjadi. Kenapa stres ini bisa harus dikelola dengan baik? Karena stres ini adalah pemicu terjadinya penyakit kronis. Apabila Anda mengalami stres, otomatis kan Anda sering marah, Anda sering nangis, cemas, dan lain sebagainya. Ini akan meningkatkan hormon kortisol di dalam tubuh Anda. Ketika hormon kortisol ini meningkat, maka pembuluh darah akan lebih menyempit sehingga tensi akan lebih meningkat. Tidak hanya tensi saja, hormon kortisol yang meningkat ini akan menyebabkan kadar gula darah, kadar kolesterol Anda melonjak tinggi. Apabila ini semua tidak dikendalikan, maka resikonya terjadi komplikasi. Salah satunya stroke, serangan jantung, kemudian gagal ginjal. Nah, apa hubungannya stres ini mempercepat penuaan dini? Karena ketika stres ini terjadi, ini akan terjadi peningkatan radikal bebas di dalam tubuh kita semua. Nah, radikal bebas ini targetnya adalah sel. Jadi yang paling kecil di dalam tubuh kita, bagian paling kecil di dalam tubuh kita, sehingga radikal bebas mudah menempel ke dalam sel yang sehat. Ketika radikal bebas ini menempel, maka sel yang sehat ini akan mati. Ketika bagian organ itu selnya mati, maka fungsinya tidak baik lagi. Oleh karena itu, ayo kendalikan stres Anda dengan baik. Selain itu, Anda bisa menambahkan pola hidup sehat yang lain seperti pola makan, olahraga secara teratur, tidurnya harus cukup dan berkualitas, tambahkan teknologi laser untuk menstabilkan stres Anda, dan konsumsi suplementasi antioksidan. Oke, saya tanya nih ke Prof. Juanda. Prof, ada stres nggak? Ada sih, tapi tidak terlalu. Setiap manusia kan pasti stres. Betul. Coba Mas Yo, Mas Boy, kita keluarkan angka pemeriksaan terakhir sebelum pengambilan gambar dari Prof. Juanda.
ini tensinya di angka 179/103 Prof. Ya. Kita cek juga kadar asam uratnya ya. Jadi kalau kita bicara tensi kan normal di 120/80. Kalau kita bicara asam urat nih, asam urat laki-laki itu maksimal normalnya 7. Ini angkanya di 9,9. Ya, tapi kalau saya lihat Prof saat ini sih kelihatannya bugar ya, tapi bugar belum tentu sehat Prof. Kemudian asam urat, nah ini kalau asam urat tinggi ini kan sebenarnya risikonya juga terjadi peradangan kronis dan ini nanti berisiko ada masalah dengan kualitas darah dan udara. Jadi ini sebenarnya merembet kemana-mana. Jadi ini kalau kita ibaratkan ya kalau orang hukum bilang ini ada bom ya, bom waktu Prof. Ya, jadi ini bisa meledak atau bisa terjadi komplikasi kapanpun ya. Jadi harus dilakukan pengendaliannya dengan pola hidup sehatnya, kemudian melakukan pemeriksaan ke dokter, mengikuti saran dokter, dan kemudian bisa dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi sekali lagi dengan teknologi laser ini akan membuat tadi kualitas darah dan udara terjaga dengan baik, ya elastisitasnya semua akan terjaga dengan baik dan tensi bisa terjaga dengan baik. Kemudian juga dilengkapi dengan suplementasi antioksidan. Ya sekali lagi dari luar dengan teknologi laser yang digunakan secara rutin, kemudian dari dalam dengan suplementasi antioksidan yang juga dilengkapi dengan vitamin dan mineral supaya lebih lengkap dan supaya pemulihannya jauh lebih cepat. Jadi sekali lagi buat Anda yang punya masalah kondisi seperti Prof Juanda ya, kelihatannya sehat, kelihatannya bugar-bugar saja, tapi ternyata raportnya kalau kita buka ini harus segera diperbaiki ya. Jadi kita semua sayang sama Prof Juanda, kita sayang juga dengan Anda semua pemirsa. Jadi ayo mulai dari sekarang rubah pola hidup Anda dan lengkapi penggunaannya dengan teknologi laser dan juga suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral. Prof, kalau saya lihat Prof itu kan orangnya ceria ya, sempat ngobrol juga. Orangnya kayaknya positif banget ya. Kalau dilihat berarti kan stresnya mudah dikelola dengan baik. Tetapi masalahnya faktor pemicu yang lain seperti pola makan, olahraga, tidur itu seperti apa Prof? Nah itu olahraga nggak rutin. Kadang-kadang kecapean nonton tadi kan, nah, berarti kan waktu ya, waktu tidurnya kurang. Tapi itu kan tadi gara-gara beliau. Pak, tolong ini meskipun nyalahin jangan dituntut ya Pak. Iya. Pola makan itu. Kebetulan saya kan diet IM ya. Jadi pagi minum air putih aja terus sampai jam 12. Nanti jam 12 makan sampai jam 5. Udah tuh udah berhenti. Tapi mungkin durasi antara jam 12 sampai jam 5 itu yang nggak bener ya. Yang dimakannya barangkali ya. Jadi nanti setelah acara ini Prof perbaiki pola tidurnya karena ketika seseorang kurang tidur nih Prof, kita ngomongin tidur dulu, tensinya meningkat, gula darahnya meningkat, kolesterolnya meningkat, berat badannya bisa meningkat, resiko penyakit jantung dan jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Selain itu, pola makannya juga tetap harus dikendalikan dengan baik. Lakukan pemeriksaan ke dokter, check up secara rutin. Karena tubuh kita ini bukan kristal yang bisa dilihat dari luar, butuh pemeriksaan bukan karena perasaan saja. Jadi perlu diperhatikan ya Prof ya untuk pola hidup sehatnya. Selain itu gunakan teknologi laser secara rutin sehari 2 kali. Karena dengan menggunakan secara rutin nanti akan mempermudah untuk tidur. Tidurnya akan berkualitas, energinya meningkat, moodnya akan lebih stabil. Karena pada pagi atau siang hari digunakan, ini akan meningkatkan hormon serotonin yang fungsinya akan lebih menstabilkan mood dan lebih meningkatkan energi. Dan pada malam hari akan meningkatkan melatonin yang mempermudah untuk tidur dan tidurnya lebih berkualitas. Dan Prof berdua mohon izin dan pemirsa, tidur itu apabila kurang, radikal bebas meningkat Prof. Iya, nah radikal bebas itu dia akan menghancurkan tubuh kita secara pelan-pelan. Oleh karena itu tambahkan suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral untuk mencegah kerusakan akibat paparan radikal bebas tersebut. Karena kombinasi dari teknologi laser dan suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral ini adalah kombinasi yang pas. Bekerjanya bersamaan, aliran darah yang baik, kemudian nutrisi berupa suplementasi ini akan dihantarkan ke targetnya yaitu sel. Jadi untuk mengoptimalkan kesehatan dari tubuh kita. Oke, Prof ya. Baik. Pemirsa, sebetulnya mereka berdua tuh udah punya teknologi laser. Udah punya tapi kok nggak rutin dipakai. Ke Bapak dulu deh Pak, kenapa sih Pak nggak rutin dipakai Pak? Sebenarnya ketika ingat kita pakai.
Ingatnya di jam 12 saya pakai. Jam 12 apa nih? Siang. Oh, siang. Nah harusnya kan pagi. Iya. Terus malam. Betul, sebelum tidur. Nah itu makanya saya tahu itu. Tapi karena lupa tadi. Oke, jadi belum menjadi habit. Iya. Ibu juga kenapa? Belum dipakai lasernya? Belum apa ya? Belum familiar ya dengan. Satu lagi Bu, saya mau tambahkan Prof ya. Jadi kalau kita bicara pergelangan tangan, kita bicara juga ada yang digunakan di rongga hidung atau intranasal ya. Jadi ini kita fokus ke pembuluh darah di area kepala kita. Jadi digunakannya sama bersamaan dengan yang digunakan di pergelangan tangan. Jadi ada extension ke rongga hidung, kemudian pembuluh darah di hidung ini kan berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di otak kita. Dengan begitu maka kualitas darah dan pembuluh darah di otak kita juga akan terjaga dengan baik. Dengan begitu orang yang sering mengalami masalah dengan sakit kepala, kemudian gangguan keseimbangan atau vertigo, kemudian ada migrain, sakit kepala sebelah, ada masalah dengan sinusitis, ada penurunan daya ingat, ini juga akan bisa terbantukan dengan penggunaan teknologi laser intranasal dan juga mencegah terjadi stroke ya, karena stroke kan itu masalah pembuluh darah di kepala di otak. Jadi Ibu, Bapak sudah ada alatnya, jangan dianggurin ya, dimanfaatkan buat Anda yang tertarik atau ingin menggunakan teknologi laser, ini saatnya Anda untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah Anda dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Oke, Prof. Apa yang didapatkan dari acara ini, dari perbincangan ini, dari Prof Juanda dulu deh? Dan saya kira begini, ini kan acara yang sangat berharga, mengedukasi kita semua, masyarakat luas bidang kesehatan. Jadi tingginya pendidikan belum tentu tingginya pengetahuan di bidang kesehatan. Sepakat. Dan ini juga sangat penting, ya. Dan saya paham sebelum ini, tetapi kadang-kadang memahami sesuatu belum tentu dilakukan. Oleh karena setelah ini saya pikir perlu untuk saya sendiri konsisten apa yang dipahami lakukan yang positif gitu. Keren. Nah, karena kalau Prof Lely ahli komunikasi, coba tolong Prof dikasih persuasi masyarakat yang nonton pentingnya menjaga kesehatan. Ya, karena kesehatan adalah harta yang paling berharga. Silakan Prof. Ya, pertama buat seluruh masyarakat Indonesia, kesehatan itu harus menjadi nomor 1. Jadi yang harus kita benahi adalah kognisi, apeksi, dan konasinya. Cakep. Gitu ya. Kognisinya pengetahuan tentang kesehatan itu harus terus ditambah setiap hari. Lalu kemudian apeksinya perasaan, jangan hanya perasaan merasa sehat, lalu kemudian abai pada segala hal yang melekat pada tubuh kita. Dan konasinya itu adalah kecenderungan untuk berperilaku. Kecenderungan untuk berperilaku selalu menuju ke arah yang lebih sehat. Saya kira itu. Gunakan laser dan suplemen yang sekarang sudah diinformasikan kepada kita. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu solusi terbaik untuk menjaga kesehatan kita sehingga panjang umur, murah rezeki, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Amin. Terima kasih Prof Lely, Prof Juanda terima kasih. Baik, sampai jumpa lagi dan saya yakin ketemu lagi nanti berikutnya sudah dalam keadaan jauh lebih sehat karena sudah rutin mengonsumsi suplemen dan juga rutin menggunakan teknologi laser ya. Mas Boy terima kasih, Mas Yo juga terima kasih. Baik, pemirsa perbincangan ini harusnya menjadi pelajaran hidup yang berharga buat kita semua yang menyaksikan ya. Dan satu hal yang harus kita upayakan selain menjalankan pola hidup sehat dan mengikuti saran dari dokter adalah menggunakan yang pertama AccuLaser alat kesehatan ya, dan juga rutin mengkonsumsi suplemen Evolife Ascend karena dua ini adalah solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Keduanya bisa Anda dapatkan di Gogomo yang sudah lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan yang berinovasi tinggi dan satu-satunya distributor resmi alat kesehatan AccuLaser dan Evolife Ascend. Nah, Gogomo ini sudah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional dan juga sudah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomo. Ingat ya, Gogomo ini tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi pemirsa hati-hati jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomo. Jadi silakan dapatkan informasi mengenai AccuLaser dan juga Evolife Ascend. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV atau dapatkan keduanya dengan datang ke kafe showroom Gogomo yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, pemirsa memang usia tidak bisa kita prediksi, tapi usia panjang bisa kita rencanakan. Kita fokus ya pada apa yang kita bisa kendalikan. Gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan meningkatkan kesehatan dari luar dengan menggunakan AccuLaser, dan dari dalam dengan mengonsumsi Evolife Ascend sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy. Sampai jumpa lagi di episode Go Healthy berikutnya. Semuanya semangat hidup sehat. Saya Letnan Jenderal Marinir Bambang Suswantono. Saya alumni Akabri 87. Saya sudah pensiun 2 tahun yang lalu. Saat ini saya masih mengabdi di
Inspektorat Jenderal Kementerian SDM. Secara medis, ya saya merasakan badan saya lebih nyaman, lebih enak, semakin lebih sehat, tidur pun nyenyak gitu ya. Nah, dari situlah saya yakin dan percaya bahwa teknologi laser ini bekerja dengan baik. Kami juga menyarankan pada siapapun yang pengen badannya tetap sehat untuk menghindari dari hipertensi, menghindari dari kolesterol tinggi, menghindari dari diabetes. Alangkah baiknya kalau sejak dari awal pun, karena saya bukan penyintas penyakit ya, kita menjaganya dengan menggunakan teknologi laser. Terima kasih, Aqua Laser. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aqua Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Suplemen kesehatan Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.